Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Saya berharap dan berdoa kepada Tuhan, kiranya kita semua, seluruh jemaat dan para perhalado, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat. Terlebih kita pada pagi ini sudah menerima nafas kehidupan dari Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, baiklah kita dengarkan firman Tuhan dalam waktu teduh pada hari ini. Dan sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus Raja yang baik, dan di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai melindungi kami. Pada pagi ini, kami sungguh bersyukur sebab Tuhan berikan nafas kehidupan. Dan sebelum kami akan memulai aktivitas kami lagi, kami mau disapa oleh firman-Mu, dan biarlah firman-Mu Tuhan berikan kekuatan dan harapan agar kami dikuatkan untuk melakukan segala aktivitas kami dan memuji muliakan Tuhan. Perkenankanlah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan perkenankan juga setiap jemaat-Mu untuk menerimanya dan melakukannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, marilah kita membuka Alkitab kita dan mendengarkan firman Tuhan yang ditulis dalam Mazmur 32 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Sampai demikian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi ini kita sungguh berbahagia sebab firman Tuhan memberikan dua janji kepada kita. Yang pertama, Allah akan mengajar dan menunjukkan jalan yang akan kita tempuh. Yang kedua, bahwa Tuhan kita akan memberi nasihat dan Dia akan selalu memperhatikan kita. Mata Tuhan akan tertuju kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama tadi Allah mengajar dan menunjukkan jalan yang akan kita tempuh. Saya yakin tak ada di antara kita yang rela dan ingin sesat atau keliru di perjalanan. Benar ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian? Tapi kita semua ingin selalu berada di jalan yang benar, di jalan yang tepat menuju tujuan perjalanan kita. Untuk itu, agar kita dapat berjalan di jalan yang benar, yang tepat, kita tentunya membutuhkan petunjuk jalan. Petunjuk jalan. Kita mungkin juga mempunyai pengalaman saat melakukan perjalanan wisata. Kita menggunakan GPS. Dengan alat canggih ini, kita diberi petunjuk berupa gambar. Gambar jalan tentunya, maupun dengan suara. Bahkan sering juga kita mendengar suara dari GPS itu, misalkan begini. 300 meter di depan belok kanan atau belok kiri. Dan sebagainya. Sehingga dengan GPS ini kita boleh sampai di tujuan. Sekalipun mungkin bahwa kita belum pernah ke tempat wisata yang kita mau tuju itu. Demikian kita tertolong apabila ada petunjuk jalan. Dalam renungan waktu teduh ini disebutkan bahwa Tuhan akan mengajar dan menunjukkan atau memberitahukan jalan yang akan kita tempuh, agar kita selalu berada di jalan yang baik, yang benar, dan agar kita tidak keliru atau sesat di perjalanan kehidupan ini. Dan jika kita dalam membaca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, atau masa kini, pada ayat 8 ini terjemahkan demikian. Saya akan baca. Kata Tuhan,
Aku akan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Engkau akan kubimbing dan kunasihati. Artinya apa Bapak Ibu? Perkataan ini, petunjuk ini adalah dari Tuhan kepada hambanya Daud. Dan tentunya juga kepada kita semua sekarang ini. Untuk menjelaskan bahwa Tuhan berkenan menunjuk jalan kebenaran dan keselamatan dalam kehidupan. Jika kita perhatikan saudara-saudara, mulai dari ayat 1, apa ceritanya dalam perikop ini? Yaitu Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi, dan yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Maksudnya bahwa Daud rupanya sebelumnya dia pernah sesat, dia pernah keliru di jalannya sehingga dia jatuh ke dalam perbuatan dosa dan pelanggaran-pelanggaran, perbuatan jahat di mata Tuhan. Tetapi kemudian oleh karena kasih Tuhan, dia mendapat pengampunan atas pelanggarannya, sehingga pelanggarannya itu tidak diperhitungkan Tuhan lagi. Pertanyaan Bapak Ibu, jika Daud mendapat kasih yang besar, yaitu pengampunan atas dosa-dosanya, lalu apa yang harus Daud lakukan setelah diampuni? Tentu dia tidak ingin jatuh lagi. Dia tidak ingin menderita karena kesalahan dan dosanya lagi. Dia tidak ingin sesat dan jauh dari jalan Tuhan. Oleh sebab itulah Daud butuh petunjuk dari Tuhan dan harus berjalan di jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi ini merupakan lanjutan daripada ketika Daud menerima pengampunan, dosa-dosanya tidak diperhitungkan Tuhan lagi, sehingga dia tidak ingin lagi mengulang dosa-dosanya itu, dan dia butuh petunjuk jalan, yaitu dari Tuhan sendiri. Hari ini pun kita mau diingatkan saudara-saudara, bahwa kita juga butuh petunjuk jalan yang dari Tuhan, sehingga kita tidak sesat di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, selain petunjuk, bahwa kita juga membutuhkan nasihat dalam menentukan perjalanan. Tadi di bagian kedua dikatakan, Allah kita akan memberi nasihat dan mata Tuhan akan tertuju kepada kita. Mengapa? Sebab di dunia ini kita tahu kita sedang berhadap-hadapan dengan kenyataan di mana ada dua jalan, yaitu jalan kematian atau kehidupan, jalan kutuk atau berkat, kejahatan atau kebaikan, maut atau keselamatan. Terkadang itu sulit untuk ditentukan. Nyanyian anak sekolah minggu juga ada berkata, dan nyanyikan begini, di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Ada dua jalan. Dalam situasi seperti itu kita perlu penasihat untuk menentukan jalan mana yang akan kita tempuh. Dan firman Tuhan hari ini berkata, Tuhan berkenan memberi nasihat kepada kita. Dan mata Tuhan akan tertuju kepada kita. Tuhan akan menuntun kita ketika kita menerima nasihat dari Tuhan. Di dunia ini terdapat jalan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dan Tuhan memberi nasihat sebagaimana dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 19 dikatakan di sana, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dan Yesus menghendaki agar kita berjalan di dalam Dia dan bersama dengan Dia, sebab Dia sendirilah jalan kebenaran dan kehidupan. Dan tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Itu kita baca dalam Yohanes 14 ayat 6. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah mendengarkan nasihat Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dan kita akan menerima kehidupan bersama keluarga,
dan keturunan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkenan memberi petunjuk di dalam jalan-jalan kehidupan kami. Bahkan Engkau juga memberi nasihat dan Tuhan senantiasa memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, agar kami senantiasa berada di jalan kebenaran, di jalan berkat, jalan kehidupan, jalan keselamatan. Tuntunlah kami dan tunjukkanlah jalan pada kami, dan berilah kepada kami nasihat, agar kami senantiasa hidup di jalan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, agar kami juga bersama-sama bersuka cita, karena Tuhan senantiasa menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan dan renungan firman dalam waktu teduh pada pagi ini. Tuhan berkati Bapak Ibu. Kiranya hari ini juga hari bahagia, di mana saudara-saudara merasakan sukacita dan berkat dari Tuhan Yesus. Amin.